Kenapa pemerintah tidak menangkap pemalsu makam dan pemalsu nasab kalau memang itu menyesatkan dan merugikan banyak masyarakat? Sedangkan kita sering dengar klaim keturunan Nabi dijadikan legitimasi sosial. Kita lihat makam tertentu dikultuskan lalu uang ziarah mengalir, tapi negara terlihat sangat hati-hati. Padahal ketika ada pemalsuan dokumen biasa, aparat bisa bergerak cepat. Jadi ini persoalan tidak bisa ditindak atau tidak mau menyentuh wilayah yang dianggap sensitif. Pemalsu makam dan nasab kok dilindungi? Kasus nyata pernah diungkap aparat, diberitakan oleh Detik dan Okezon. Ada pelaku yang menawarkan sertifikat keturunan habaib dengan tarif jutaan rupiah. Bahkan disebutkan keuntungan yang diraup tidaklah sedikit. Rabitah Alawiyah sebagai lembaga yang selama ini dikenal mengurus pencatatan nasab juga memberi pernyataan resmi dan mengapresiasi penindakan tersebut. Ini bukan gosip warung kopi. Ini fakta pemberitaan media arus utama. Modusnya biasanya pelaku memanfaatkan minimnya literasi masyarakat soal silsilah, menawarkan jasa pembuatan dokumen yang terlihat resmi, memakai istilah-istilah yang terdengar meyakinkan, memanfaatkan rasa bangga dan keinginan sebagian orang untuk memiliki identitas istimewa. Disinilah celah itu terbuka, bukan hanya karena ada pelaku, tapi karena ada pasar yang siap membeli status. Edukasinya jelas dan harus tegas. Nasab bukan sekadar pengakuan lisan. Ada proses verifikasi, ada pencatatan historis, ada lembaga yang memang fokus pada penelitian silsilah. Masyarakat wajib memahami bahwa dokumen resmi harus bisa diverifikasi. Jangan hanya percaya pada cap dan tanda tangan tanpa cek ulang. Jangan mudah tunduk pada gelar sebelum tahu sumbernya, dan jangan takut bertanya karena bertanya bukan berarti menghina. Bertanya adalah bentuk tanggung jawab intelektual. Kenapa tidak ditangkap? Kemana pemerintah dan aparat? Kenapa banyak yang tidak ditangkap? Kemana pemerintah? Kemana para aparat? Kemana pengawasan? Atau kita hanya berani ribut di media sosial, tapi sunyi ketika diminta bukti? Pertanyaan ini wajar muncul karena publik melihat praktiknya ada, klaimnya berseliweran, tapi penindakannya terasa sepi. Pemerintah sering berdalih hukum bekerja berdasarkan laporan dan bukti. Aparat juga bergerak kalau ada unsur pidana seperti pemalsuan dokumen atau penipuan yang jelas. Jadi selama tidak ada transaksi uang yang terbukti, tidak ada dokumen palsu yang bisa diuji forensik, maka kasusnya dianggap wilayah sosial bukan kriminal. Disinilah celah itu hidup. Masalahnya, pengawasan terhadap klaim identitas keagamaan memang bukan prioritas struktural. Negara tidak punya mekanisme khusus untuk menyaring setiap pengakuan nasab yang beredar di mimbar dan media. Akibatnya ruang publik menjadi bebas klaim, bebas simbol, tapi minim verifikasi. Dan ketika tidak ada standar kontrol yang tegas, praktik abu-abu tumbuh subur. Lebih jujur lagi, isu seperti ini sering dianggap sensitif, menyentuh identitas dan sentimen agama, sehingga pemerintah cenderung hati-hati bahkan pasif, takut dituduh menyerang kelompok tertentu. Akhirnya yang terjadi bukan penegasan, tapi pembiaran. Dan pembiaran yang terus-menerus lama-lama berubah menjadi normalisasi. Bagaimana nasab berubah menjadi kekuasaan sosial? Yang terjadi adalah pergeseran standar penilaian publik. Masyarakat mulai memberi otoritas bukan karena kapasitas teruji, bukan karena rekam jejak panjang, tapi karena garis keturunan yang diklaim memiliki kemuliaan historis. Di titik ini, simbol mengalahkan substansi. Kita bisa melihat dampaknya di ruang dakwah, di ruang organisasi, bahkan di panggung politik sosial. Nama dengan embel-embel tertentu seringkali lebih cepat mendapat panggung. Lebih mudah mengumpulkan massa, lebih jarang dipertanyakan. Padahal dalam sistem rasional seharusnya yang diuji adalah isi ceramah, konsistensi tindakan dan kontribusi nyata bukan silsilah. Ketika masyarakat terlalu fokus pada nasab, kritik menjadi terasa tabu, setiap koreksi dianggap serangan, setiap pertanyaan dianggap penghinaan. Akibatnya lahir semacam kekebalan sosial yang tidak tertulis. Seseorang bisa saja salah, keliru, bahkan kontradiktif, tapi tetap dipertahankan karena identitasnya dianggap lebih penting dari perbuatannya. Lebih jauh lagi, pola ini menciptakan ketimpangan simbolik. Ada kelompok yang otomatis ditempatkan di posisi atas dalam hierarki sosial. Ada yang otomatis merasa tidak setara untuk bersuara. Padahal dalam hukum negara semua warga setara. Namun dalam praktik sosial, kasta bisa terbentuk pelan-pelan karena kita sendiri yang memeliharanya lewat sikap tak kritis. Apa negara membiarkan ruang abu-abu ini terus hidup?
Salah satu alasan sistem ini selalu ada adalah karena sistem sosial kita memberi insentif pada simbol dan masyarakat lebih mudah tersentuh oleh narasi keturunan mulia daripada proses panjang membangun kapasitas. Selama penghormatan instan masih laku, maka klaim akan terus diproduksi. Ada juga faktor sensitivitas politik dan sosial. Isu nasab dan identitas keagamaan mudah memicu emosi massa, sehingga pemerintah dan aparat cenderung berhitung secara politis. Lebih memilih stabilitas jangka pendek daripada pembenahan jangka panjang. Akhirnya, pengawasan ketat tidak pernah benar-benar dibangun secara sistemik. Akibatnya, kita hidup dalam situasi paradoks. Secara hukum semua setara, tapi secara sosial, simbol tertentu memiliki daya tawar lebih tinggi. Dan selama masyarakat masih memberi panggung tanpa uji, selama media masih mengangkat tanpa verifikasi mendalam, dan selama sistem tidak memperkuat standar transparansi, maka ruang abu-abu ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana memutus rantai kultus tanpa kehilangan rasa hormat? Bagaimana cara memutus rantai kultus nasab tanpa berubah menjadi pembenci? Apakah mungkin kita tetap menghormati sejarah dan keturunan tanpa kehilangan akal sehat? Atau selama ini kita memang mencampur-adukan antara hormat dan tunduk tanpa syarat? Disinilah garis tipis itu harus ditegaskan. Pertama, yang harus diputus adalah pola pikir otomatis. Berhenti menganggap nasab sebagai jaminan kebenaran. Berhenti menganggap gelar sebagai bukti integritas. Karena menghormati tidak sama dengan membenarkan semua ucapan dan tindakan. Hormat adalah sikap sopan, bukan penyerahan nalar. Kedua, pisahkan identitas dari akuntabilitas. Seseorang bisa saja memiliki garis keturunan mulia, tapi tetap manusia biasa yang bisa keliru, bisa salah, bisa dikritik. Ketika kritik disampaikan dengan data dan argumen, itu bukan penghinaan. Itu mekanisme sehat dalam masyarakat yang dewasa. Justru yang merusak adalah membungkam evaluasi atas nama kehormatan. Ketiga, bangun standar penghormatan berbasis kontribusi, bukan hanya silsilah. Ketika yang kita angkat adalah kualitas ilmu, konsistensi moral, dan dampak nyata bagi masyarakat, maka simbol tidak lagi menjadi satu-satunya tiket legitimasi. Dengan begitu, kita tidak perlu merendahkan siapapun, tapi juga tidak perlu meninggikan tanpa ukuran yang jelas. Akhirnya, semua kembali pada kita. Kita bisa tetap menghormati siapapun tanpa kehilangan akal sehat. Kita bisa menjaga adab tanpa menutup ruang kritik, karena yang merusak bukan nasabnya, tapi ketika nasab dijadikan tameng dari evaluasi dan kritik masyarakat. Jadi kalau kita ingin fenomena ini berubah, kita tidak perlu membenci. Kita hanya perlu berani menilai dengan standar yang sama untuk semua orang. Intinya sederhana, kita bisa tetap menghormati tanpa kehilangan nalar, karena yang berbahaya bukan nasabnya, tapi ketika nasab dijadikan tameng dari kritik. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau terus kagum tanpa menguji, atau mulai adil menilai siapapun dengan standar yang sama? Tulis di kolom komentar, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semua terlambat. Kita hidup dalam kebiasaan